Perkenalkan, nama saya Siti Jubaida, pendamping PKH dari Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Saya akan membuat video simulasi P2K2 Modul 1 Pengasuhan dan Pendidikan Anak, Sesi 2 Memahami Perkembangan dan Perilaku Anak. Langkah 5, berbagai cara mengurangi perilaku buruk anak. Nah, di sini kita akan bermain peran ya Bu ya. Di sini kita akan melihat sikap yang ditujukan oleh Ibu Lili apakah sudah tepat. Tadi kan udah pembagian kelompok ya Bu ya. Nah, udah ini Bu ya, yang dari Ibu Lili udah siap? Siap. Nah, kita langsung ke ini ya Bu ya. Memainkan peran cerita A dulu ya. Kelompok Ibu Rasini ya berarti ya. Iya. Cerita A. Sok mangga Bu. Kamu mah itu ibu lagi ngepel, kaki kamu kotor, maksa aja masuk, tinggal kamu yang ngepel tuh, bersihin ya. Jadi jawabannya cerita A, Agus membersihkan lantai yang kotor. Nah, bagaimana menurut kelompok 2 sama kelompok 3? Apakah sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Lili sudah tepat? Sudah tepat. Alasannya Bu? Karena Agus bikin salah masuk. Jadi tepat ya Bu ya, Agus membersihkan lantai yang kotor. Ya, bukan hukuman ya Bu ya, tetapi memberikan pelajaran bahwa yang tadi dilakukan Agus itu salah. Oleh karena itu Ibu Lili menyuruh Agus membersihkan lantai yang kotor supaya Agus tahu letak kesalahannya dan mau mempertanggungjawabkan. Sekarang kita ke kelompok 2 ya Bu ya. Cerita B ya. Sok mangga silahkan. Aduh, sakit ibu, ibu sakit. Agus berdiri di pojok. Aku diberikan waktu 7 menit untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari perbuatannya. Gimana menurut kelompok A sama kelompok C? Dari cerita B, Agus diberikan waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari tindakannya. Gimana menurut kelompok A sama kelompok B, sikap yang ditunjukkan oleh Ibu Lili apakah sudah benar? Benar ya Bu ya. Jadi Agus diberikan waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan akibat dari tindakannya. Jadi di sini bukan memberi hukuman ya Ibu Lili ya. Memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri setelah merasa sangat marah. Dengan begitu diharapkan anak dapat menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya ya. Namun metode ini sebaiknya tidak digunakan bagi anak-anak berusia di bawah 2 tahun karena mereka belum terlalu memahami tujuannya ya Bu ya. Sekarang ke kelompok C. Kelompok C berperan ya, sok enggak. Kelompok C. Masih uang ya Bu? Uang arisan. Bu, udah jajan Bu. Jajan. Bu, Ibu kan sudah bilang, Ibu nggak punya uang lagi. Bu, jajan Bu. Kita kan udah sepakat dalam 1 minggu ini tidak dapat uang jajan, dikarenakan uangnya buat menabung beli sepeda. Bu, jajan Bu. Cerita C, Ibu Lili mengacuhkan Ita dan Agus. Nah, menurut kelompok A sama kelompok B bagaimana sikap Ibu Lili? Apakah sudah tepat? Ibu Lili mengacuhkan Ita dan Agus ya. Jawaban dari cerita C.
Nah, di sini Ibu Lili bukannya tega ya kepada anak ya. Terkadang anak dengan sengaja ya Bu ya melakukan hal-hal yang tidak baik hanya untuk mendapatkan perhatian orang tua saja ya Bu ya. Selama perbuatan anak tidak membahayakan orang lain, maka orang tua dapat mencoba untuk mengaturkan perbuatan anak ya ibu-ibu ya. Orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku mana yang perlu mendapatkan perhatian dan mana yang tidak ya Bu ya, sehingga anak berhenti melakukan perbuatan buruknya. Jadi tidak apa-apa ya Bu ya, diacukan saja juga tidak apa-apa ya. Nah sekarang kita lihat flip chart 2E, cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Minta tolong siapa yang mau baca? Sok boleh ini. Ya, saya aja. Boleh. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Minta mendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Ya, cukup. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak ya Bu ya. Jadi daripada kita memarahi anak ya Bu ya, lebih baik menjelaskan kepada anak bahwa misalkan perbuatan ini tidak baik dilakukan. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Kalau misalkan anak ya Bu ya melakukan kesalahan ya Bu ya, sebelumnya kita misalkan udah membuat peraturan bersama ya, tiba-tiba misalkan anak melanggar ya Bu ya. Nah kedepannya masih lebih baik membuat peraturan baru lagi ya Bu ya, tetapi peraturannya ya harus anak sendiri yang membuatnya supaya nanti kedepannya anak itu bisa mempertanggungjawabkan ya Bu ya. Iya. Memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Iya. Jadi memberikan kebebasan yang bisa disertai dengan tanggung jawab ya Bu ya. Di sini Bu Lili, Pak Rusli dan Ita ya Bu ya, memberikan kebebasan kepada Ita ya Bu ya, dengan alasan supaya Ita bisa bertanggung jawab atas peraturan yang dibuatnya ya Bu ya. Nah sekarang kita Bu akan melihat film 2E. Nah Bu bisa dibuka Bu di buku pintar halaman 28 Bu. Udah ketemu Bu 28 Bu. Udah. Yang membuat aturan bersama anak yang memasuki usia remaja. Kemana sih Dewi? Sudah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat, Nak. Dewi tadi main ke rumah teman. Terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kami tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu. Jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Dewi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depanmu kelak. Tapi, kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu
dan juga bisa lebih bertanggung jawab. Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayaimu. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa membantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan piring ya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab. Apa Bu? Kira-kira yang dapat Ibu pahami dari film tadi, yang dapat Ibu pelajari dari film tadi apa Bu? Apalagi Bu, suaranya Bu, keras sedikit, kayak apalagi Bu? Dalam cerita tadi, Bu Lili dan Pak Rusli sepakat untuk bersikap tenang ya, namun tegas dalam menghadapi Dewi. Bu Lili dan Pak Rusli tidak menghakimi tindakan Dewi, namun mereka menyampaikan akibat dari tindakan Dewi. Bu Lili memilih untuk mengatakan Ibu dan Bapak khawatir sekali dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah. Daripada mengatakan kamu kemana saja, tidak ada kabar. Dengan menyampaikan akibat dari perbuatannya, anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah. Bu Lili dan Pak Rusli juga memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikapnya selanjutnya seperti apa. Nah, begitu ya Bu. Ya. Masih semangat Bu. Semangat. Nah, mari kita ini dulu Bu, biar nggak lupa. Masih ingat tepuk P2K2? Masih. Ayo coba Bu, bareng-barengnya. Tepuk P2K2. Pertemuan, peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih Ibu-Ibu. Nanti Bu, buku pintarnya bawa pulang ya Bu ya. Jangan lupa di rumah dibaca-baca lagi sama suami ya, sama pasangan. Dan tentunya dipraktekkan ya Bu ya di rumah ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi